Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu saya lagi, Kuat Maji, akan memberikan materi tentang statistika induktif, melanjutkan dari pengantar statistika deskriptif sebelumnya. Nah, langsung saja bahwa dalam statistika induktif ini sering juga disebut dengan inference atau statistika pengujian. Mengapa demikian? Karena ini masalahnya adalah sampel. Ya, dalam statistik induktif itu persoalan terbesarnya adalah bagaimana sampel yang kita ambil dari populasi itu bisa menggambarkan kondisi populasi. Ya. Nah, mengapa harus sampel? Ya karena lebih murah, ya tidak merepotkan dan juga hasilnya tidak terlalu jauh dari populasi. Nah, namun demikian harus tahu apa yang harus dilakukan. Sebelumnya ini adalah gambaran mengenai populasi ya. Ini adalah sampel bisa ambil di sini atau di sini atau di sini atau tersebar ya. Bisa dilakukan yang mana saja lah pokoknya ya. Atau Anda harus mengikuti yang namanya teori sampling. Ya, itu ada di mata kuliah statistik ya. Atau yang lainnya. Oke. Nah, pengambilan sampel harus meyakini kaidah central limit theorem. Ini sangat penting. Ya. Apa itu central limit theorem? Secara singkatnya adalah jika jumlah sampel cukup besar, maka central tendensi dari sampel akan sama dengan central tendensi dari populasi. Ya. Nah, jumlah sampel yang cukup besar diasumsikan sebarannya terdistribusi secara normal. Apa itu distribusi secara normal? Nah, itu memang juga kadang-kadang saya melihat mahasiswa itu kebingungan dengan hal ini. Ya. Itu kumpulan data yang tersebar mengikuti bentuk bell atau bell shape. Ya. Nah, distribusi teoritisnya dengan jumlah percobaan yang tak terhingga. Ya. Terus banyak dipakai untuk berbagai penelitian dengan sampel, dan distribusi normal yang berbentuk bell memiliki fungsi density. Ya, ada rumus matematikanya. Ya. Kok bisa berbentuk bell? Mengapa demikian? Nah, ternyata melalui sebuah histogram. Ya, jika ada kumpulan data jika dihistogramkan bentuknya mirip bell. Sebagai demikian. Ini contohnya adalah ya. Untuk kasus IQ siswa dengan jumlah 126 itu kok juga dihistogramkan bentuknya seperti ini. Ya, ada tengahnya tuh mulai agak seperti puncak gitu ya. Itu baru 26. Bagaimana jika 10.000 sampel? Maka bentuknya mengarah seperti bell ya. Sedangkan kalau jumlah sampelnya sangat banyak, misalnya 1 juta sampel, maka bentuknya sudah terdistribusi berbentuk bell seperti ini. Ya. Nah, ini adalah kurva distribusi normal. Oke. Kemudian apa manfaat distribusi normal? Akan saya berikan contoh penggunaannya saja ya. Misalnya ada sampel ikan kod di Monterey Bay, itu di daerah Kanada sana. Panjang rata-ratanya ada 30 inci dan variansnya itu 4 inci. Ya. Nah, diasumsikan bahwa panjang ikan kod adalah random variable. Jadi di sini kita lihat pertanyaan demikian. Berapa probabilitas yang tertangkap paling pendek 31 inci atau yang tertangkap kurang dari 32 inci atau antara 26 sampai dengan 29 inci ya. Soalnya tampaknya ngawur karena tidak cukup data untuk menjawab pertanyaannya. Ya, pertanyaan tersebut. Tapi dengan memakai distribusi normal, maka Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu seperti ini. Untuk yang kasus ikan paling pendek 31 inci, berarti yang dihitung adalah ikan yang panjangnya lebih dari 31 inci. Dari probabilitas itu kita bisa lihat bahwa probabilitasnya kurang dari 50%, yaitu tanda panah yang ke kanan itu. Ya, rumus kemudian kita convert menjadi 31%. Artinya adalah dari 100 ikan kod yang tertangkap, yang paling kecil ukuran paling kecil 30 inci adalah sebanyak 31 ekor. Begitu juga dengan yang ikan
penangkapan ikan kod dengan panjang 32 kurang dari 32 inci. Nah, bentuknya seperti itu ya. Kita lihat panahnya itu ke kiri, itulah probability-nya. Nah, kita dihitung hasilnya 84%, yang artinya adalah dari 100 ikan kod maka sebanyak 84 ekor yang ukurannya kurang dari 32 inci. Baik, lainnya bisa Anda pelajari sendiri. Ya. Kemudian, apakah nantinya jumlah ikan kod yang terangkap sama dengan ukuran tersebut? Ya, tentu tidak. Ya, mestinya sekitar itu. Ya, tapi tidak pas di ukuran ini, tapi hanya sekitar itu. Ya. Nah, mengapa demikian? Ya, kita semua meyakini kejadian tersebut adalah terdistribusi secara normal, karena itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan distribusi normal antara sampel dan populasi? Nah, bentuknya seperti ini. Itu adalah bell shape yang populasi dan bell shape yang kurva normal. Nah, dengan pakai central tendency, central limit theorem, maka kita bisa menganggap bahwa apa yang mean dari sampel sama dengan mean dari populasi. Tapi yang paling sering adalah mean populasi dan mean sampel itu berbeda, ya. Atau kalau koefisien populasi dengan koefisien sampel itu berbeda. Ya. Yang diinginkan adalah antara mean populasi dan mean sampel perbedaannya kecil, masih dalam batas yang dianggap sama. Ya. Nah, permasalahannya adalah seringkali mean dari populasi itu tidak diketahui nilainya. Itu yang jadi masalah. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah distribusi normal dari sebuah sampel ya. Nah, yang mean dari populasi itu kita nggak tahu di mana, tapi yang pasti dia di antara yang hijau ini letaknya. Ya. Oke, karena memang mean populasi itu sifatnya jarang diketahui. Untuk itu diperlukan sebuah estimasi atau perkiraan. Ya, dengan tujuan adalah menentukan aproksimasi parameter populasi berdasarkan nilai statistik dari sampel. Ya. Ibaratnya menentukan panjangnya Pulau Jawa ya dengan mengukur panjang jalan dari kota Sleman, dari Sleman ke Bantul misalnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya. Nah, terdapat dua jenis estimasi, yaitu titik dan interval. Nah, titik itu tidak dipakai karena sangat kecil keberhasilannya bahwa bahwa sampel berupa titik itu sama dengan mean dari populasi. Yang sering muncul adalah yang sering dipakai adalah berupa range atau interval. Ya. Nah, misalnya saya tuliskan, jika kita menginginkan interval yang saya tentukan 95% kemungkinan tepatnya, maka intervalnya harus lebar. Ya. Jika saya perkecil intervalnya, maka probabilitas tepatnya nilai mean populasi berada di dalam interval saya akan semakin kecil. Ya. Contohnya kita lihat di sini ya, yang atas ini itu garis tebal hitamnya itu lebar, itu adalah keyakinan 90% pasti minnya ada di situ. Ya. Ya jelas dong ya, karena apa? Kalau misalnya begini, berapa usia Pak Eko? Maka kalau Anda nyebut range-nya dari 0 sampai 100 tahun Pak, ya jelas mesti betulnya kan itu ya. Tapi kalau misalnya range-nya dibuat 10 tahun, dari 40 sampai 50, ya mungkin bisa salah, bisa benar ya. Gitu. Ya. Nah, semakin kecil range-nya, ya itu keyakinannya makin berkurang. Ya. Itu yang paling kecil ada 10% yang dengan range yang paling kecil seperti itu.
rumusnya adalah seperti ini, nggak usah diperhatikan ya. Yang pasti adalah rumus ini yang di sebelah kiri yang hijau ini adalah yang batas terendah, yang sebelah kanan adalah batas tertinggi. Ya. Nah ini adalah confidence level dengan nilai Z tabel seperti ini. Oke, contohnya adalah seperti ini ya, saya tuliskan. Ini contohnya, perusahaan komputer ingin membuat estimasi stok laptop untuk kedepannya. Perusahaan harus memperkirakan permintaan laptop ke depannya. Bagaimana? Ini adalah data permintaan laptop 25 periode waktu yang lalu. Ya. 235, 374, dan seterusnya. Nah, diketahui standar deviasinya adalah 75 laptop. Kemudian bagaimana mengestimasi permintaan? Dengan keyakinan 95%, maka ini adalah hasil penghitungannya. Ya, dari yang 370 X bar 370,16 itu adalah hitungan dari rata-rata sampel, ya, sampel. Sedangkan 1,96 itu adalah untuk confidence level 95%. Ya. Semua 75 dan 25 sudah ditentukan. Ya, maka dengan penghitungan rumus tadi, terlihat bahwa batas bawahnya 340,76, batas atasnya 399,56. Apa artinya? Estimasi permintaan mendatang adalah antara 340 dan 399,56. Artinya apa? Karena perusahaan ingin menginginkan untuk tahu tentang persediaan yang harus disediakan, stok yang harus disediakan, maka perusahaan dilarang memproduksi lebih dari 400 unit per bulan. Ya. Kalau lebih dari 400 unit berarti itu akan persediaannya akan terlalu banyak untuk disimpan. Ya. Jadi ini adalah gambarannya seperti ini. Nah, pengujian hipotesis juga memerlukan estimasi. Ya. Pengujian hipotesis pada regresi menggunakan error tipe 1. Error tipe 1 adalah penolakan pada hipotesis 0. Nah, agar koefisien dari regresi dapat sesuai dengan harapan, maka hipotesis 0 dinyatakan tidak ada hubungan. Ini berarti jika confidence level atau tingkat keyakinan tinggi, misalnya 95%, yang berarti sangat yakin tidak ada hubungan, lalu ternyata ditolak, maka koefisien yang diestimasi menjadi sangat kuat justifikasinya. Artinya, tingkat hubungan itu sangat kuat. Kita lihat di sini, saya buat estimasi seperti ini, di mana hasil koefisiennya 5,23 dengan standar error 1,84 dan UJT-nya TTS-nya adalah 2,84. Nah, dari data tabel, nilai T tabel adalah 2, yang berarti adalah 5,23 itu signifikan, yang artinya adalah dia itu menolak H0 dan nilai 5,23 itu sangat kuat sebagai koefisien dari sebuah sampel. Oh iya, ini 57 ini adalah sampel, bukan populasi. Oke. Nah, dari hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien estimasi secara statistik menunjukkan hubungan yang sangat kuat karena memiliki nilai UJT yang lebih besar daripada nilai T tabel. Koefisien hasil estimasi bukanlah koefisien populasi karena ia hanyalah koefisien sampel. Dari hasil estimasi dengan nilai koefisien 5,23 dengan standar error adalah 1,84, maka bentuknya adalah seperti ini. Ya. Artinya adalah ini adalah yang 5,23 itu adalah koefisien sampelnya, sedang 1,84 adalah standar errornya, maka range-nya antara 3,39 dan 7,07. Artinya apa? Koefisien populasi akan berada di antara 3,39 dan 7,07. Ya. Demikian ya saya pikir untuk pengantar statistika deduktif. Semoga ketika pelatihan dilangsungkan Anda sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.